Kita masuk ke tutorial selanjutnya terkait hasil pemeriksaan atau ekspertisi, tapi bukan ekspertisi dokter radiologi. Ya. Contohnya pemeriksaan USG. Nah, hasil pemeriksaan ini atau lembarnya, formulirnya nanti bisa diisi ada tersedia untuk di poli rawat jalan, kemudian di UGD dan di rawat inap. Oke, kita mulai dari rawat jalan dulu ya. Ada seperti biasa di menu perawatan pasien, kemudian pilih rawat jalan. Ini contohnya kita untuk hasil pemeriksaan USG ya. Masuk ke pemeriksaan dokter ya. Nah, nanti untuk lembar hasil pemeriksaan yang ada dari kunjungan-kunjungan sebelumnya itu tentu akan masuk juga sebagai riwayat ya. Di bagian riwayat sini ada lembar hasil pemeriksaan di kunjungan sebelumnya. Kemudian untuk mulai mengisi di kunjungan yang sekarang, kita bisa buka tab assessment ya. Kemudian ini adalah asesmen dokter. Kita masuk ke bagian bawah dari asesmen dokter, yaitu lembar hasil pemeriksaan. Nah, ini sederhana saja, ada 2 kolom yang perlu diisi, nama pemeriksaan itu sendiri dan hasilnya seperti apa. Ya, di sini kita contoh misalkan USG kebidanan ya. Nah, kemudian di sini juga kalau dilihat bagian kanan ada template-nya, gitu ya. Jadi untuk mempermudah dokter supaya tidak perlu mengisi dari awal semuanya. Nah, ini kebetulan contohnya hanya ada satu, pemeriksaan USG kebidanan. Nah, hasil-hasil pemeriksaan ini kan bisa banyak ya, bisa jadi mungkin perlu dibuat juga hasil untuk EKG ya. Nah, nanti dibuatkan template-nya. Untuk buat template-nya di sini ada, kita buatkan tombol pintasan ya. Jadi nanti tinggal diklik aja, terbuka. Nah, di sini bisa ditambahkan template yang baru. Oke. Nah, lanjut. Untuk menggunakan template yang ada, misalkan sini template pemeriksaan USG kebidanan ya. Di sini ada tombol untuk salin template ya. Setelah kita lihat, kalau misalnya ada lebih dari satu template, nanti dia muncul berurutan ke bawah. Tinggal diklik aja untuk membukanya ya. Klik judul nama templatenya. Nah, di sini lihat, oke, dirasa ini yang akan digunakan, klik salin template. Nah, ketika diklik salin, jadi mulai dari nama pemeriksaan sampai hasil pemeriksaan ini sudah langsung terisi. Tinggal nanti kemudian disesuaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien. Ya. Selanjutnya seperti biasa, ini kemudian bisa disimpan. Ya. Nah, untuk hasil inputan tadi itu, kalau misalkan ada perubahan dan misalkan sini dalam statusnya masih dalam perawatan ya, itu masuk saja kan lagi ke dalam pemeriksaan dokter, nanti di bagian asesmen, lembar hasil pemeriksaan. Nah, ini bisa dilakukan perubahan gitu ya. Nah, nantinya juga lembar hasil pemeriksaan itu akan masuk ke dalam pemberkasan klaim. Terkait dengan tanda tangannya, sama halnya dia seperti resume medis. Ketika penyelesaian kunjungan di poli ini diselesaikan atau menggunakan oleh akun DPJP ya, diselesaikan langsung oleh DPJP. Ketika dia nyimpan kan ada permintaan pin tanda tangan, sehingga itu juga otomatis akan menandatangani lembar hasil pemeriksaannya. Oke. Lembar hasil pemeriksaan juga itu sebenarnya bisa diakses di menu lainnya. Diklik di sini, ini terlihat gitu ya. Nah, di sini karena belum tadi tidak ada permintaan pin tanda tangan, makanya sih belum ada tanda tangannya. Kalau mau diedit dari sini juga bisa, mau dicetak juga dari sini bisa, atau mau dihapus pun dia bisa gitu ya. Kalau misalkan kita contohkan hapus, setelah berhasil terhapus, kalau kita balik lagi ke sini ke pemeriksaan dokter di asesmen dan pemeriksaan, nah ini kosong lagi. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk yang di rawat jalan. Kemudian kita masuk ke UGD. Untuk UGD sedikit lebih kompleks ya dibandingkan rawat jalan, karena rawat jalan biasanya cuman 1 kali pemeriksaan saja. Sedangkan di UGD biasanya bisa lebih dari 1 pemeriksaan. Nah, setelah kita masuk di halaman rawat darurat ya, kemudian di sini kita bisa masuk ke menu lainnya juga. Di sini ada lembar hasil pemeriksaan. Nah, dia ketika kita klik, dia langsung terbuka tabel seperti ini. Karena tadi ya bisa lebih dari 1 pemeriksaan yang perlu diinput.
Eh, Kemudian di sini ada untuk membuat formulir atau hasil pemeriksaan baru, diklik saja. Jadi sama ya kurang lebih tampilannya dengan seperti yang di rawat jalan. Di sini bagian untuk template-nya. Kemudian di sini ada tanggal dan jam pemeriksaan dilakukan. Nanti tinggal disimpan seperti biasa. Scan pin setelah berhasil. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Oke. Jadi kalau klik di detail, nah ini contohnya ada ini. Sebagai catatan, untuk bisa melakukan edit ataupun hapus baik di detail pemeriksaan ya ataupun di bagian sini, ini hanya bisa dilakukan oleh petugas medis yang melakukan penginputan di awal ya. Sehingga nanti memang ini bisa diakses oleh nakes lainnya ya, tapi dia untuk melakukan edit atau hapus hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian juga seperti halnya dengan rekam medis elektronik lainnya, apa yang sudah diisi di UGD ketika pasien tersebut lanjut ke rawat inap, ya, nanti juga akan datanya ini akan terkirim ke rawat inap, gitu ya, sama ya. Untuk di rawat inap sendiri, prinsipnya sama seperti di UGD, ya. Di sini ada bagian lainnya, di sini ada lembar hasil pemeriksaan, seperti itu. Nah, untuk kasus pasien ini kan tidak ada datanya di UGD untuk lembar hasil pemeriksaan, makanya di sini kosong. Seperti itu ya. Dan ingat semuanya lembar-lembar hasil pemeriksaan itu akan muncul juga di bagian pemberkasan klaim ya. Oke, ini kebetulan tidak ada ya. Nah, selain itu di detail RME juga nanti sudah bisa dicek apa namanya lembar-lembar hasil pemeriksaannya di sini. Gitu. Ya, tampilannya sudah langsung dalam bentuk lembar seperti lembar cetakan. Kalau misalkan dia lebih dari satu, nanti bersusun semua ke bawah. Sama halnya seperti hasil ekspertisi radiologi ya. Seperti itu. Atau mungkin coba kita cek. Ada nggak ya, ini dalam perawatan. Sudah. Oke, segitu untuk hasil pemeriksaan ya. Kita lanjut ke seri tutorial berikutnya. Terima kasih.